Baik, ini selamat malam ini bagi saudara-saudari yang telah hadir dalam acara diskusi kita pada malam ini. Saya mengucapkan selamat datang bagi Pak Wempi dan juga Pak Albert ya. Nah, sebelum kita memulai diskusi kita ini, saya akan membuka dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang terkasih, terpujilah Engkau di tempatmu yang tinggi. Tuhan, sekarang kami akan memulai acara diskusi kami. Mari Tuhan ambil alih dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau urapi kedua narasumber kami, Pak Albert dan juga Pak Wempi. Tuhan, biarlah acara ini berjalan dari awal sampai akhir. Terpujilah Tuhan, Allah yang hidup. Amin. Oke, ini terima kasih. Dan sebelum kita masuk ke dalam pemaparan materi, saya akan lebih dulu memperkenalkan secara singkat kedua narasumber kita. Yang pertama dari Pak Albert. Nah, beliau adalah Wakil Ketua Majelis GKKAI Indonesia Jemaat Palu, Cabang Labuan, dan juga salah satu pengajar PA di GKKAI, juga salah satu kontributor atau penulis dari buku Kristologi Miring bersama Dr. Stanley R. Paparang. Nah, lalu yang kemudian ada Bapak Dr. Wempi J. Linturan, ini MTH. Beliau adalah mantan pendeta, Ketua Badan Pengawas di Yayasan Jalan Kebenaran di SPFF, di FPFM, dan ini pendidikan dari beliau adalah Doctor of Ministry degree di Philippine Christian University, Biblical and Systematic Studies di AIAS Philippines and Mount Calabat College. Oke, ini supaya tidak lama-lama lagi kita langsung saja memulai ini acara kita. Saya mempersilakan kepada pembicara kita yang pertama, Pak Albert, untuk memaparkan materi yang pertama. Saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih, Pak Moderator. Selamat malam buat kita semua ya. Shalom. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk malam hari ini boleh mendiskusikan sebuah topik yang penting sebetulnya karena bicara tentang Tritunggal ya. Dan saya bersyukur bisa bersama-sama dengan Pak Wempi malam hari ini, dan saya berterima kasih Pak Wempi sudah hadir bersama kita malam hari ini. Saya akan share screen, Pak ya. Udah terlihat, Pak ya? Terlihat, Pak. Oke, ya. Iya, jadi malam hari ini kita ada di Reform Bible Study Community. Kita akan membahas topik tentang Tritunggal ya, berjudul Tritunggal, Ortodoksi, dan Weingrudem. Ini tema yang diberikan oleh komunitas RBS untuk kita bahas malam hari ini. Ya, saya mulai dengan pendahuluan lah. Memang topik Tritunggal ini adalah topik yang seksi sebetulnya, karena dibicarakan selama berabad-abad. Ya, ada pertentangan bahkan mulai di abad-abad awal itu ada muncul pengajaran-pengajaran sesat di sana, lalu terjadi konsili-konsili dan sebagainya, dan seterusnya sampai sekarang topik ini masih terus bergulir dan dibicarakan oleh banyak orang, termasuk orang-orang di non-Kristen dan sebagainya. Jadi topik yang begitu seksi, yang begitu diminati oleh banyak kalangan, di samping topik mengenai kristologi ya. Nah, bagian pertama kita akan lihat dulu istilah Tritunggal atau Trinitas itu sebetulnya tidak ada di dalam Alkitab. Kita tidak pernah menjumpai kata itu dalam Alkitab. Dan walaupun istilahnya tidak ada, tetapi bukan berarti doktrin Tritunggal ini salah. Bukan berarti Alkitab tidak mengajarkan doktrin ini. Walaupun istilahnya tidak ada, tetapi konsepnya itu diajarkan dalam Alkitab. Jadi kita tidak mendasari iman kita kepada sebuah istilah yang tercantum di dalam kitab suci, tapi bagaimana ajarannya itu. Dan itu ada dalam kitab suci mengenai doktrin Tritunggal. Nah, bentuk Yunani dari kata ini itu
trias itu pertama kali dimunculkan oleh Theophilus dari Antioquia pada abad yang kedua. Kemudian bentuk Latinnya itu disebut sebagai Trinitas oleh Tertullianus yang wafat tahun 220 Masehi. Ini saya ambil dari buku teologi sistematiknya Henry Jettison ya, halaman 138. Kita akan mulai dari definisi dulu. Saya mengambil definisi dari The Moody Handbook of Theology dari Paul Enns. Dia mengatakan bahwa Tritunggal itu terdiri dari 3 pribadi yang satu tanpa keterpisahan, eksistensi secara komplit bersatu untuk membentuk satu Allah, natur ilahi hidup dalam 3 perbedaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Paul Enns menekankan ada 3 pribadi di sana. Tritunggal itu 3 pribadi, lalu 3 pribadi itu tidak pernah berpisah, tanpa keterpisahan. Eksistensi, keberadaan mereka tidak pernah terpisahkan satu sama lain. Kemudian, tetapi walaupun ada 3 pribadi, tetap ada satu Allah, hanya ada satu Allah. Di dalam 3 perbedaan pribadi tadi itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, konsep Tritunggal ini sebetulnya sudah mulai dikumandangkan lewat serangkaian perdebatan-perdebatan di abad-abad awal sebetulnya. Nah, dimulai dari para apologet seperti Justin, Tatian, kemudian ada Theophilus dari Antioquia. Nah, mereka itu para apologet di abad yang kedua yang mulai menyelidiki hubungan antara Kristus sebelum dia berinkarnasi dengan Bapa. Jadi mereka itu melihat Kristus itu sebagai pemikirannya Bapa. Nah, ada 2 hal yang ditekankan oleh para apologet itu. Yang pertama adalah kesatuannya yang kekal dengan Bapa, dan kemudian penampakannya dalam sejarah manusia lewat inkarnasinya. Ini dari tulisan Letham. Jadi dimulai dari ini ya. Walaupun demikian, para apologet ini masih memiliki poin-poin tertentu yang mereka tidak angkat dalam Tritunggal. Misalnya mereka tidak melakukan distingsi yang jelas di antara ketiga pribadi itu. Jadi masih ada minusnya di sini. Nah, kemudian masuk lagi ke era bapak-bapak gereja selanjutnya, ada Irenaeus yang menekankan kesatuan Allah, firman, hikmat, anak, dan roh itu adalah sepenuhnya adalah Allah. Ya. Kemudian ada Tertullianus yang pada waktu itu melawan Praxeas yang berpaham modalisme atau sabellianisme dalam tulisannya di Again Praxeas yang menentang posisi mereka yang mengajarkan Allah itu hanya satu pribadi dalam 3 peran atau 3 perwujudan. Dan Tertullianus ini mulai mengajarkan Allah yang esa di dalam 3 pribadi yang berbeda. Jadi mulai kelihatan cukup lengkap doktrin Tritunggal setelah masa atau eranya Tertullianus ketimbang bapak-bapak gereja di bagian awal tadi. Ini dalam buku Letham ya, Alla Trinitas. Lalu kemudian dilanjutkan kembali di dalam konsili-konsili yang ada pada waktu itu di abad yang keempat dan seterusnya. Misalnya ada konsili Nisea ya, tahun 325. Di situ ada bidat yang dilawan di sana, yaitu Arianisme yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah hanya makhluk ciptaan saja daripada Allah. Ciptaan Allah yang posisinya lebih rendah daripada Bapa. Lalu kemudian konsili itu mengutuk posisi Arius sebagai bidat. Arianisme itu sebagai bidat ya. Dan di era itu juga ada muncul Athanasius yang melakukan pembelaan terhadap konsili ini yang menekankan homoousios. Homoousios. Jadi anak itu adalah dari hakikat atau esensi yang sama dengan Bapa. Mereka setara dalam esensi. Lalu di masa Athanasius ini mulai dimunculkan pemahaman konsep tentang perikoresis, yaitu keberdiaman mutual di antara ketiga pribadi itu. Jadi konsep perikoresis, kalau saya baca di bukunya Letham itu dimulai dari masanya Athanasius yang mulai memunculkan doktrin itu, menurut si Letham. Termasuk juga bapak-bapak Kapodakia bersama Athanasius dalam hal ini. Lalu di dalam konsil ini ditekankan bahwa Yesus adalah Allah, ya, yang menentang posisi Arianisme tadi itu. Kemudian ada konsili yang berikutnya, yaitu konsili Konstantinopel tahun 381. Nah, konsili ini mulai berjalan pada bulan Mei, Juni, dan Juli, kalau saya baca di buku Letham itu ya. Nah, dalam konsili ini dilawan konsep Makedonia di sana. Dan mereka menekankan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Lalu muncul konsili selanjutnya di Chalcedon 451
di mana Yesus itu ditekankan sebagai Allah dan manusia sejati. Ya. Ini saya ambil dari buku Kuiper, The Church in History, dan sekaligus bukunya Letham yang saya gabung di sini. Nah, sekarang kita membuat rangkumannya. Dari seluruh pembahasan saya tadi itu sejarah latar belakang kemunculan doktrin Allah Tritunggal, lalu definisinya, saya suka mengambil kredo dari seorang yang bernama Athanasius. Jadi dalam teologi sistematikanya si Henry Thyssen, si Athanasius, pengakuan iman Athanasius itu berbunyi seperti begini. Kita menyembah satu Allah dalam ketritunggalan dan ketritunggalan dalam keesaan. Kita membedakan antara tiga pribadi, tetapi kita tidak memisahkan hakikatnya. Ketiga pribadi ilahi ini sama kekalnya dan sama kedudukan. Kita memuja keesaan utuh dalam Trinitas dan Trinitas dalam keesaan. Jadi Athanasius jelas mengatakan kita menyembah cuma satu Allah saja, tidak tiga Allah yang kita sembah. Orang Kristen tidak menyembah tiga Allah. Tiga Allah, tetapi satu Allah di dalam ketritunggalan, Allah yang esa. Kemudian ada tiga pribadi yang dibedakan satu sama lain, tetapi tidak terpisah tiga pribadi ini. Mereka sehakikat, seesensi, sesubstansi. Tidak ada keterpisahan keberadaan di dalam ketiga pribadi tersebut. Dan ketiga pribadi itu ilahi. Masing-masing pribadi itu sepenuhnya ilahi. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di sana. Dan sama kekalnya, baik di dalam atribut-atribut ilahi mereka. Lalu itulah yang kita puja di dalam Allah yang kita puja, ya, Allah Tritunggal. Nah, sekarang kita masuk di dalam rangkuman selanjutnya. Saya merangkum posisi ortodoksi ajaran Tritunggal yang diyakini oleh gereja Tuhan di sepanjang abad itu sebagai berikut. Yang pertama, Allah itu adalah Allah yang esa, satu substansi. Kita bisa lihat dalam teks Ulangan 6 ayat 4, lalu Yohanes 10 ayat 30, di mana Yesus mengatakan, aku dan Bapa itu adalah satu. Kata satu di sana adalah satu esensi. Ya, bukan satu dalam, ada penafsir yang menafsirkan kata satu di sana, satu dalam pekerjaan, tapi tidak demikian. Kalau kita lihat konteksnya itu bicara tentang satu esensi. Lalu Ulangan 6 ayat 4 mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang esa. Kemudian yang kedua, ada tiga pribadi di sana. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi ketiga pribadi ini sepenuhnya adalah Allah. Seperti saya katakan tadi. Teksnya banyak sekali dalam Yohanes 1 ayat 1, Kisah 5 ayat 3 yang mencatat keilahian Roh Kudus. Lalu mengapa disebut pribadi? Karena yang satu bisa mengutus yang lain, Bapa misalnya bisa mengutus Anak, lalu Bapa dan Anak mengutus Roh Kudus, lalu ada komunikasi di antara ketiganya. Misalnya Bapa berbicara kepada Anak dalam Ibrani 1 ayat 8 mengatakan, tahtamu ya Allah. Nah, dari sana kita munculkan sebuah kesimpulan, oh berarti Alkitab mengajarkan tiga pribadi. Tapi walaupun ada tiga pribadi, kita tidak menyembah tiga Allah. Sekali lagi saya katakan, kita hanya punya satu Allah, Allah yang esa, dalam Ulangan 6 ayat 4. Kemudian kita juga percaya tentang perikoresis, keberdiaman mutual di antara ketiga pribadi. Dan ini bersifat kekal. Perikoresis ini bersifat kekal. Tiga pribadi itu saling mendiami satu dengan yang lainnya. Bapa di dalam Anak, Anak dalam Bapa, kemudian di dalam Roh Kudus, saling mendiami, dan perikoresis ini bersifat kekal. Tidak hanya dalam waktu-waktu tertentu. Ya, ada pengajaran sekali yang berkembang bahwa pribadi Bapa itu pada satu tahap tertentu berpisah dari pribadi Anak. Nah, ini bukan ajaran ortodoksi. Kita tidak percaya seperti itu. Katanya waktu Bapa menjadi manusia, waktu Anak menjadi manusia, mulanya dia di surga. Lalu ketika dia jadi manusia, maka Anak sudah tidak di surga lagi sekarang. Anak sudah di dunia, lalu Roh Kudusnya itu di sono. Nah, kita tidak percaya itu. Tiga pribadi itu berperikoresis, saling mendiami satu sama lain. Lalu kita percaya juga pada Tritunggal yang ontologis, kemudian Tritunggal ekonomis. Nah, inilah rangkuman posisi ortodoks yang diyakini oleh gereja Tuhan di sepanjang abad. Nah, kita akan melihat apa itu ontologis dan ekonomis. Saya mengambil definisi ini dari bukunya John Frame dalam Teologi Sistematika halaman 683. Jadi John Frame membedakan antara Tritunggal yang ontologis dan Tritunggal ekonomis. Kalau ontologis itu bicara being-nya Allah. Jadi hakikatnya Allah, Trinitas yang eksis secara niscaya dan kekal. Hakikatnya Allah yang ditekankan di sini. Lalu
ontologis ini terpisah dari ciptaan. Jadi tidak ada keterkaitan dengan ciptaan. Ini bicara tentang Allah ya. Allah secara asali, secara dasari. Lalu kemudian diberikan contoh misalnya atribut-atribut Allah ya. Atribut-atribut ilahi daripada Allah, Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Tahu dan sebagainya. Ini ontologis namanya. Tapi ada Tritunggal yang ekonomis. Menurut Frame itu tidak terkait dengan being, tidak terkait dengan natur, esensi daripada Allah. Tetapi Trinitas yang ada di dalam relasi dengan ciptaannya, hubungannya dengan ciptaan. Ini ekonomis namanya. Itu ditunjukkan dari peran-peran yang spesifik dari ketiga pribadi melalui sejarah penciptaan, providensia, dan penebusan. Jadi ada ketika Allah merencanakan penebusan, maka Tritunggal ekonomis ini yang berlaku, yaitu Bapa mengutus anak, lalu mati di atas kayu salib, dan anak tunduk kepada Bapa dalam hal itu. Ini disebut dengan Tritunggal ekonomis, tapi ini tidak bersifat eternal, kekal selama-lamanya, tidak. Ini temporal ya, sementara ini, tidak kekal. Nah, kemudian kita melihat konsep Tritunggal. Saya singkat saja. Nah, setelah kita mempelajari latar belakang sejarah Tritunggal, kemudian rangkumannya seperti apa, ajarannya seperti apa. Nah, ternyata perkembangan doktrin Allah Tritunggal ini mengalami perkembangan sebetulnya. Dulu saya berpikir bahwa doktrin Allah Tritunggal ini sudah mentok ya. Kita hanya percaya 3 pribadi dalam satu hakikat, satu esensi ilahi. Ya sudah, mentok di situ aja, tidak perlu dikembangkan. Dulu saya punya pemikiran seperti itu. Nah, ternyata di dalam dunia yang modern seperti ini muncul lagi ya konsep-konsep kontemporer. Yang pertama tadi kalau kita sudah pelajari tadi kan ortodoksi. Saya sudah berikan poin-poinnya. Lalu ada yang muncul konsep berikutnya yaitu subordinasi kekal atau yang disebut dengan neo-subordinationism. Nah, subordinasi ini sebetulnya ada 3. Seperti yang saya katakan tadi, subordinasi ontologis, lalu subordinasi ekonomi, lalu yang ketiga adalah subordinasi kekal atau neo-subordinationisme. Nah, ajaran ortodoksi atau gereja Tuhan sepanjang abad hanya menerima 2 hal sepanjang pengetahuan saya, yaitu subordinasi ekonomis, subordinasi ekonomis yang diterima oleh gereja Tuhan, lalu Tritunggal yang bersifat ontologis. Jadi gereja tidak menerima subordinasi ontologis. Tidak seperti itu, seperti yang diajarkan oleh kelompok Arianisme. Tetapi ada subordinasi yang ketiga yang disebut dengan subordinasi kekal atau neo-subordinationism. Dan salah satu tokoh teolog yang mengusung teori ini adalah Wayne Grudem. Ini Wayne Grudem, ini gambarnya di bawah ini dia. Wayne Grudem. Dan posisi Millard Erickson itu ternyata bertentangan dengan posisinya Grudem. Kalau Grudem, menurut saya baca di buku sistematiknya itu dia mengajarkan subordinasi kekal. Jadi ketundukan anak terhadap Bapa itu secara kekal. Jadi terus-menerus anak itu tunduk kepada Bapa. Bukan hanya di waktu-waktu tertentu, tapi seterusnya selamanya anak itu tunduk kepada Bapa. Itu posisi daripada Wayne Grudem. Dan memang ada muncul pendapat dari teman-teman yang saya baca di berbagai artikel. Dia mengatakan bahwa Wayne Grudem katanya sekarang sudah bertobat. Maksudnya dia sudah tidak ada lagi di posisi ISS itu, Eternal Submission of the Son itu. Karena itu sudah dia tolak di edisi yang kedua di buku Sistematik Teologi yang kedua. Nah, tetapi setelah saya cek kembali dan saya tanya ke beberapa kawan teolog ya, dosen-dosen teologi, ternyata Wayne Grudem menurut mereka itu belum menarik posisinya di ISS itu. Dia tetap memegang posisi subordinasi secara kekal, Wayne Grudem, sekalipun itu di edisi yang kedua di Sistematik Teologinya dia. Cuma yang dia tolak di edisi pertama itu adalah mengenai IGS, Eternal Generation of the Son. Kemudian dia revisi itu di sistematiknya yang kedua, di buku teologi sistematik yang kedua. Tapi untuk posisi subordinasi kekal, menurut beberapa teman saya, dia tetap ada di posisi itu. Ya. Nanti saya akan konfirmasi ke Pak Wempi yang lebih paham masalah ini dan akan menjelaskan lebih detail lagi. Nah, sekarang pertanyaan begini. Kan ada 3 kelompok di abad-abad awal itu yang menentang ya Kristologi, lalu Allah Tritunggal, yaitu Arianisme, Sabellianisme, dan Triteisme. Nah, pertanyaannya mereka ini masuk di mana? Apakah masuk di Tritunggal yang ortodoksi atau subordinasi kekal? Nah, menurut saya ketiga kelompok ini tidak masuk di salah satu posisi ini.
Gereja Tuhan memegang posisi ortodoksi dan subordinasi kekal. Ini dipegang oleh para teolog yang mengasihi Tuhan, walaupun mereka berbeda pandangan, tapi mereka orang-orang yang cinta Tuhan, dan saya percaya mereka ada di posisi yang benar, ya, memegang dua hal ini. Ya, tapi kalau kelompok Arianisme, Sabellianisme maupun Triteisme itu tidak masuk di dalam salah satu kelompok atau varian Tritunggal ini, ya. Tidak masuk di sini. Nah, saya memberikan kesimpulan aja di bagian presentasi saya ini. Karena kita sedang membahas tentang Tritunggalnya Wynne-Grudem yang dikontraskan dengan Millard J. Erickson, maka saya mencoba membaca bukunya Erickson di dalam teologi Kristennya. Ini sudah diterjemahkan oleh penerbit Gandum Mas, ya. Saya punya bukunya Erickson ini. Nah, di dalam buku itu Erickson merangkum unsur-unsur atau pokok-pokok pikiran Tritunggal yang penting bagi dia di dalam bukunya itu. Yang pertama, persatuan Allah. Ini yang ditekankan oleh Erickson. Jadi orang Kristen itu sepanjang abad percaya kepada Allah yang esa. Allah itu monoteisme. Bahwa Tritunggal itu adalah posisi monoteisme sebetulnya. Bukan triteis Tritunggal. Tapi kita ada dalam posisi monoteisme. Allah itu esa. Tidak ada beberapa Allah di sana, hanya ada satu Allah, tetapi dalam satu kesatuan. Ini yang poin pertama yang ditekankan oleh Erickson dalam bukunya. Lalu yang kedua, Erickson mengatakan ada 3 pribadi di sana. Tetapi 3 pribadi di sana, masing-masing pribadi itu adalah sepenuhnya Allah. Ilahi secara kualitatif. Tidak ada pribadi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semuanya setara di dalam pribadi. Lalu yang ketiga, ketigaan dan keesaan Allah tidak dalam hubungan yang sama. Jadi maksudnya ada kan orang-orang yang mengatakan bahwa doktrin Tritunggal ini kelihatannya kok seperti kontradiksi, ya. Si Erickson juga mengatakan begitu, kok kelihatannya seperti ada pertentangan dalam tanda kutip. Kenapa bertentangan? Karena kan dikatakan ada 3 pribadi. 3 pribadi tapi kok satu Allah. 1 tapi 3 tapi 1. Ini kelihatannya ada kontradiksi dan ada pertentangan. Tapi si Erickson menjawab bahwa Allah yang adalah esa itu berbeda dengan Allah yang adalah 3 oknum itu. Si Erickson menjawab begitu. Maksudnya bahwa masing-masing punya definisi tersendiri. Bahwa keesaan Allah itu terletak pada esensi atau hakikatnya, tetapi ketigaannya itu berbicara tentang pribadi. Jadi tidak ada kontradiksi di sana, karena masing-masing punya definisi tersendiri. Kemudian yang keempat, Erickson mengatakan bahwa Trinitas itu kekal. Seperti yang saya katakan tadi, ada 3 pribadi Allah, dan 3 pribadi itu tidak pernah berkurang menjadi 1 pribadi, atau kemudian suatu ketika menjadi 2 pribadi, atau menjadi 4 pribadi. Tidak, selamanya ada 3 pribadi, selamanya mereka adalah Allah sepenuhnya di dalam satu esensi, hakikat, dan ini tidak pernah berubah. Tidak ada perubahan. Trinitas itu kekal menurut si Millard J. Erickson. Kemudian selanjutnya, nah ini posisi daripada Erickson yang saya temukan dalam bukunya dia. Erickson ada di posisi subordinasi fungsional, tetapi itu temporal. Tidak kekal, itu bersifat sementara. Ini posisi Erickson. Misalnya saat inkarnasi. Saat Allah mengerjakan karya keselamatan bagi dunia yang berdosa ini, kemudian kan Allah mengutus anaknya yang tunggal, bukan? Yohanes 3:16 ayat 17 dikatakan Bapa Allah itu mengutus anaknya ke dunia. Ini ada di dalam konteks penebusan atau karya penyelamatan Kristus. Nah, di posisi itulah anak tunduk kepada Bapa. Ketika anak diutus oleh Bapa, maka anak ini tunduk kepada Bapa, dan dia itu taat kepada Bapa terusnya sampai. Mohon maaf Pak, ini waktu saya kasih ini 3 menit Pak. Oke, sudah mau selesai nih Pak. Iya. Ya. Jadi anak tunduk di sana. Jadi ada pengutusan yang membuktikan bahwa itu ada subordinasi yang fungsional atau subordinasi peran. Tetapi Erickson tidak menentang subordinasi ontologis. Erickson tidak di posisi subordinasi ontologis, tidak ya. Dia tidak mengakui itu seperti Arianisme. Tapi dia di posisi subordinasi fungsional atau peran. Ya, Roh Kudus dikatakan merendahkan diri kepada pelayanan anak dalam Yohanes 14:16,
maupun kepada kehendak Bapa. Dan terakhir Erikson mengatakan bahwa Trinitas itu tidak dapat dimengerti secara total, sempurna. Kenapa? Kita makhluk terbatas kok mau mengerti Allah yang tidak terbatas, itu tidak masuk akal bagi Erikson. Nah, ini poin-poin yang menjadi kesimpulan posisi Erikson ketika dia memahami doktrin Allah Tritunggal, dan ini berbeda posisi dengan Wayne Grudem yang sebentar akan dijelaskan oleh Pak WMP. Oke, demikian Pak Moderator. Terima kasih. Ini terima kasih untuk Bapak Albert yang sudah memaparkan materinya cukup baik ya bagi kita semua, dan saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Mangapul Sagala yang sudah mau hadir pada malam ini dalam acara kita ya. Horas Pak. Salam sejahtera Pak. Malam Pak Mangapul. Horas. Ya. Terima kasih teman-teman, Bapak Ya. Ibu. Dan seperti yang tadi yang Bapak Albert sudah jelaskan tadi, bahwa doktrin Tritunggal sudah banyak sejarah latar belakangnya, dimulai dari pertentangan pada masa Konsili Nisea pada tahun 325, bagaimana doktrin ini bertentangan dengan Arius, bagaimana Athanasius ini membela doktrin yang benar ini. Oke, tanpa ini memperpanjang lagi, sebelum itu saya mau mengingatkan bagi teman-teman semua untuk termin pertanyaan nanti pada saat dibuka, tolong aktifkan mikrofonnya dan jangan lupa untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat juga ya. Baik, saya sekarang mempersilakan kepada Bapak Bempi untuk memaparkan materinya. Terima kasih Pak. Oke, shalom semua. Shalom. Malam ini saya merasa mendapatkan kesempatan untuk membagikan iman saya. Walaupun yang saya bahas itu bukan yang saya yakini, tapi saya hanya menunjukkan bahwa kita perlu mengetahuinya. Supaya kita kalau ditanya tentang iman kita bisa memberikan pertanggungjawaban yang dapat kita pertanggungjawabkan. Saya mengucapkan selamat datang pada Pak Mangapul, seorang teolog kita yang luar biasa. Senang malam ini kita bisa ketemu walaupun cuma di layar kaca ya. Terima kasih Pak. Selamat melayani Pak Wempi. Terima kasih. Baik saudara-saudara, tadi posisi dari gereja kita itu sudah jelas bahwa kita mempercayai akan apa yang diterangkan oleh Pak Albert tadi mengenai Trinitas atau Tritunggal, sebab ada yang suka pakai istilah Tritunggal. Nah, apa-apa kalau di sini kita bisa memakai Trinitas atau Tritunggal. Dua-dua istilah itu juga tidak ada di Alkitab, tapi kebenarannya ada di sana. Saya malam ini hanya akan membahas salah satu perkembangan kontemporer tentang doktrin Trinitas yang perlu kita ketahui. Perkembangan ini sengaja saya dalami supaya kita bisa melihat bahwa doktrin Trinitas ini tidak statis, tapi dia dinamis. Dan mungkin saja saya menduga ada satu pekabaran yang baru tentang Trinitas ini yang sebenarnya satu pekabaran yang lama tapi pakai baju baru. Itulah sebabnya kita akan coba mendalami akan apa yang kita sebut new subordinationism atau neo subordinasi yang saya coba paparkan malam ini. Saya tidak lagi menitik beratkan pada Trinitas seperti yang dirumuskan di Nicea, Konstantinopel, dan kemudian ditambah lagi dengan Kalsedon pada 451. Tapi saya akan fokus pada pengajaran yang berkembang sekarang di kalangan gereja-gereja Injili tentang subordinasi yang baru. Jadi saya tidak lama-lama, saya langsung saja dengan mudah-mudahan materi yang saya share ini bisa bermanfaat untuk kita. Saya akan membahas tentang pengajaran dari dua orang
khususnya ada banyak sebenarnya, tapi ada 2 orang, yaitu Wayne Grudem dengan Bruce Ware, yang mengajarkan satu konsep Trinitas yang sebenarnya baru, karena mereka memakai istilah yang baru, yaitulah eternal functional subordination atau eternal role subordination. Kata role atau peran itu sendiri itu istilah baru sebenarnya. Bapak-bapak gereja tidak memakainya dulu. Nah, itu yang dimunculkan sekarang, itulah sebabnya ini disebut new subordinationism. Kalau kita bicara subordinasi atau subordinationism, Jaringan Pak WMP ini. Ya, baik, kita bisa menunggu sebentar ya, Pak Wimpi, karena mungkin ada mengalami kendala jaringan. Kita tunggu beberapa menit sampai beliau bergabung bersama dengan kita. Terima kasih. Saya minta maaf, saudara-saudara, saya ada mengalami masalah dengan koneksi saya. Ya, Pak. Saya lanjut saja dengan share screen saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Yang kita bicarakan adalah Trinitarianisme versus subordinasionisme. Tadi sudah dibahas oleh Pak Albert mengenai Trinitarianisme sesuai dengan apa yang dirumuskan di Konsil Nicea dan dipercaya oleh gereja sampai hari ini. Nah, kita akan melihatnya bersama-sama dengan Trinitarianisme versinya Grudem dan Bruce Ware. Tapi sebelumnya kita lihat latar belakang. Dulu kita tahu semua bahwa ada satu pandangan yang dipertentangkan dengan Trinitarianisme, yaitulah subordinasionisme. Dan yang saya sebut tadi ini adalah ontological subordination. Nah, itu diajarkan oleh Arius. Dan Arius ini tidak bisa menerima istilah homoousiosnya yang dikemukakan oleh Athanasius, oleh karena dia tidak bisa menerima akan Tritunggal, bahwa satu Allah itu ada dalam 3 pribadi yang sama dan setara, being yang sama, yang equal itu, co-equal itu istilahnya ya, being yang sama. Karena pengaruh dari kultur atau filsafat Yunani yang dualistik itu tidak memungkinkan satu Allah itu dengan satu esensi itu bisa dalam 3 pribadi. Oleh sebab itu pandangannya dia katakan bahwa anak itu diciptakan Bapa.
anak itu tidak satu ousia dengan Bapa, tidak satu esensi, tidak satu substansi, tidak satu hakikat dengan Bapa. Karena tidak memungkinkan bagi dia itu. Dia harus tolak itu. Karena bagi dia Allah itu adalah monad, tunggal. Jadi tidak bisa homoousios. Bapa dengan anak itu tidak mungkin homoousios. Dualistik filosofi dari Yunani tidak memungkinkannya. Jadi dia kemudian katakan bahwa anak itu tidak kekal. Dia tidak homoousios dengan Bapa. Paling tidak dia hanya homoousios dengan Bapa. Jadi mirip, serupa. Karena dia esensinya tidak sama dengan Bapa, usianya tidak sama, substansinya tidak sama, hakikatnya tidak sama dengan Bapa. Jadi dia harus menjadi being yang beda. Jadi subordinasi, dia lebih rendah dari Bapa. Nah, tapi konsil ini saya katakan tidak, Allah itu bukan monad. Allah itu ekat. Jadi anak dengan Bapa itu homoousios. Satu. Jadi setara secara ontologis. Bukan hanya setara, tetapi satu. Karena hakikat itu, esensi itu, substansi itu tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa dipotong-potong. Itu satu yang utuh. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu punya satu esensi ini. Oleh sebab itu mereka itu homoousios, yang tidak dimungkinkan dalam filsafat Yunani yang dianut juga oleh Arius. Itulah sebabnya muncul Arianisme yang mengajarkan bahwa anak itu esensinya lebih rendah dari Bapa, homoousios. Jadi dia itu merupakan being yang subordinasinya Bapa. Inilah ontological subordination, dan itu sudah ditolak oleh gereja, oleh Nisea tahun 325. Nah sekarang kita tidak bicara lagi ini subordinasionismenya Arius. Yang kita mau bicarakan adalah subordinasionismenya Wayne Grudem dengan Bruce Ware. Ada perbedaan. Perbedaannya apa? Kalau subordinasionismenya Arius, dia menolak Tritunggal atau Trinitas. Tapi neosubordinasionismenya Wayne Grudem dan Bruce Ware, dua orang yang mempopulerkannya, itu mengakui Tritunggal atau mengakui Trinitas. Tapi mereka mengajarkan ada functional subordination, ada ketundukan anak kepada Bapa, ada ketundukan Roh Kudus kepada anak dan Bapa. Jadi ada hierarki dalam Tritunggal yang dulu itu tidak ditolak oleh gereja. Bapak-bapak Kapadokia dengan perikoresis yang mereka kemukakan itu tidak memungkinkan hal itu hierarki. Karena konsep perikoresis yang diterima oleh gereja. Nah, kita coba lihat perbedaan dari Arius dengan Wayne Grudem. Arius dengan Wayne Grudem itu berbeda. Wayne Grudem dia menerima Trinitas atau Tritunggal. Karena dia menerima Allah itu ekat. Satu. Tapi kalau Arius dia katakan Allah itu monad. Dia tunggal. Ya, seperti dipahami oleh mereka yang paham Unitarian. Oleh karena itulah Arius menolak Trinitas. Dan Wayne Grudem menerima Trinitas. Dulu subordinasinya Arius itu subordinasi ontologis. Jadi itu menyangkut hakikat, menyangkut ousia atau esensi kealahan. Tetapi yang dibahas oleh Wayne Grudem dan Bruce Ware itu bukan subordinasi ontologis, tapi subordinasi fungsional. Jadi secara esensi mereka akui bahwa Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu hakikatnya adalah Allah. Tetapi dalam fungsi itu ada keberbedaan dan ada hierarki. Fungsi Bapa yang paling tinggi, baru kemudian Anak, dan Roh Kudus itu tunduk kepada Allah, Bapa dan Anak. Ada hierarki dalam pengajaran mengenai eternal functional subordination. Jadi kalau Arius katakan sang anak diciptakan Bapa, itu tidak diajarkan oleh Wayne Grudem dan Bruce Ware. Tapi Wayne Grudem dan Bruce Ware sebenarnya masih menolak, saya masih pakai kata masih ya, akan eternal generation
of the Son. Jadi waktu diadakan pertemuan dari para teolog gereja-gereja Injili, maka Wayne Grudem dengan Bruce Ware memberikan makalah mereka, begitu juga Kevin Giles dan Millard Erickson memberikan paper mereka. Dan selesai Kevin Giles itu mengutarakan akan pendapatnya tentang Trinitas, maka Bruce Ware dia harus mengatakan bahwa dia harus menerima akan eternal generation of the Son. Tapi waktu itu Wayne Grudem mengatakan, saya pikir dulu nanti mungkin di sistematik teologi saja yang direvisi, saya akan revisi. Saya belum melihatnya, tetapi tentang eternal generation of the Son mereka katakan bahwa memang itu adalah fondasi dari doktrin Trinitas. Jadi ini sangat berbeda dengan Arius ya. Tetapi ada para teolog juga yang mengatakan ada bahaya yang menjurus ke sana. Eternal functional subordination ini menjurus kepada ontological subordination. Nah, kita temukan ada 3 akronim yang dipakai kalau kita bicara mengenai subordinasionisme. Yaitu yang pertama itu ERAS, Eternal Relations of Authority and Submission. Jadi hubungan-hubungan otoritas dan ketundukan yang kekal, ERAS. Saya agak kecewa waktu saya tanya seorang teman tentang ERAS ya. Dia pikir saya tanya tentang Pak Eras. Saya tidak bertanya tentang Pak Eras. Yang saya tanya itu konsep ERAS. Sebab konsep ini bukan baru saya kemukakan, itu sudah bertahun-tahun itu ada, bahwa hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu merupakan hierarki. Itu diajarkan di ERAS dan EFS atau Eternal Functional Subordination dan Eternal Submission of the Son to the Father. Ini 3 istilah ini menunjukkan adanya hierarki dalam Trinitas. Nah, ini bukan secara ontologis, bukan hierarki dalam esensi atau ousia atau hakikat, tapi hierarki dalam fungsi atau peran. Nah, ini kata peran ini yang baru, role. Nah, inilah yang diajarkan oleh Wayne Grudem dengan Bruce Ware dan kawan-kawan. Kemudian kita melihat sekarang apa perbedaan antara Trinitas yang kita percaya atau Tritunggal yang kita percayai. Seperti yang dirumuskan di Nicea Konstantinopel tahun 325 dan 381. Apa bedanya dengan pengajaran Wayne Grudem dengan neo evangelicalism, di mana mereka tentu ada. Athanasius dan Cappadocian Fathers, bapak-bapak Kappadokia, dan bapak-bapak gereja yang lain sudah merumuskan Trinitas. Wayne Grudem dan Bruce Ware juga mengajarkan tentang Trinitas. Allah itu ekat, sama-sama mempercayai bahwa Allah itu ekat. Tapi kalau Trinitas yang dirumuskan di Indonesia mengajarkan kesetaraan ontologis antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka Wayne Grudem juga mengajarkan yang sama, ada kesetaraan ontologis antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai satu Allah. Nah, tetapi perisai Trinitas menunjukkan mutualitas, kualitas yang ada dalam Trinitas. Itu yang kita kenal dengan perisai Trinitas. Tetapi kalau Wayne Grudem dan Bruce Ware, mereka tidak memakai perisai Trinitas, tapi mereka jadikan keluarga manusia sebagai analogi yang menggambarkan Trinitas kealahan. Jadi terbalik. Nah, jadi kita lihat yang berikut. Trinitas, apa lebih baik saya bikin begini aja ya. Trinitas ortodoksi dan neosubordinasionisme itu 2 ilustrasi yang berbeda. Kalau kita melihat Trinitas yang dirumuskan di saya itu ada mutualitas di sana, ada ekualitas, ada kesetaraan, satu Allah. Tapi
ada 3 pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang setara dalam kuasa, kemuliaan, yang setara dalam pekerjaan mereka karena bekerja bersama-sama sebagai satu Allah dalam hubungan perikoresis. Jadi inilah yang kita percayai. Tetapi neosubordinasionisme memakai analogi keluarga, bahwa ayah itu, bapak itu mempunyai otoritas yang tertinggi, supreme. Anak dan anggota keluarga yang lain, otoritas mereka di bawah sang ayah. Nah, itu menurut Wayne Grudem dan Bruce Ware menggambarkan hubungan yang ada secara kekal dalam trinitas kealahan. Saya yang sangat berbeda ya. Ini adalah 4 tokoh. Semuanya adalah teologian trinitarian. Wayne Grudem dan Bruce Ware dua-dua pernah menjadi presiden dari Perhimpunan Teolog Injili. Begitu juga dengan Millard Erickson. Jadi 3 mereka itu pernah menjadi presiden dari Perhimpunan Teolog yang ada, yang menjunjung tinggi akan Trinitas. Hanya satu yang tidak disebutkan sebagai ketua, yaitulah Kevin Giles. Ini adalah 2 grup. Yang satu mendukung akan subordinasi fungsional kekal dalam Trinitas. 2 yang lain, Kevin Giles dan Millard Erickson, menolak akan konsep itu. Karena mereka mengajarkan yang sebaliknya, bukan subordinasi fungsional kekal, tetapi subordinasi fungsional temporer dalam Trinitas. Nah, saya akan coba berikan beberapa kutipan dari orang-orang, para teolog tersebut. Tetapi ini teolog trinitarian yang mendukung akan eras ini 2, ini kita tahu ini 2 buku mereka, Systematic Theology yang sudah terjual lebih dari 750.000 eksemplar dan sudah diterjemahkan dalam lebih dari 15 bahasa, dipakai di STT. Saya sempat menanyakan Pak Mangapul waktu lalu, gimana dengan buku dari Wayne Grudem, Systematic Theology-nya? Pak Mangapul udah bilang, oh ada di perpustakaan kami. Terima kasih. Ya, walau berbeda ide dengannya, tapi kita perlu tahu idenya. Bruce Ware itu juga menulis sebuah buku yang sangat menonjolkan akan hubungan hierarki yang ada pada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan karena ada hubungan yang hierarki ini, Bapa yang otoritasnya paling tinggi, salah satu statementnya yang mungkin kalau kita ada kesempatan kita bisa lihat, dia sebutkan kita hanya boleh berdoa kepada Bapa. Walaupun Millard Erickson nanti dia bilang, oh, Alkitab saya tidak katakan demikian. Stefanus berdoa kepada Yesus, Paulus juga berdoa kepada Yesus. Jadi inilah perbedaan penafsiran ya antara para teolog pro eternal functional subordination dengan yang ini yang menolaknya, yaitulah Kevin Giles dan Millard Erickson. Ini saya kemukakan di sini supaya kita tahu bahwa doktrin Trinitas ini dinamis, itu berkembang sekarang. Jadi penafsiran yang berbeda ini ada di kalangan para teolog Trinitarian. Kita perlu tahu ini, tetapi kita harus punya posisi di mana kita berada dan apa yang kita percayai. Cuma satu hal, kenapa saya punya sikap yang berbeda? Sikap saya tidak mau mengatakan orang yang berbeda penafsiran dengan saya tentang Trinitas itu, saya tidak mau katakan dia bidat. Kalau dia seorang Trinitarian. Itulah sebabnya saya katakan dulu, kenapa saya enggan mengatakan bahwa Pak Eras itu bidat. Karena dia bukan bidat. Dia itu adalah seorang Trinitarian. Sudah beberapa buku tentang Tritunggal yang dia tulis. Cuma penafsirannya tentang Trinitas berbeda dengan saya, berbeda dengan kita mungkin. Tapi sebagaimana Kevin Giles, Millard Erickson menghargai kolega mereka, yaitulah Bruce Ware dan Wayne Grudem, ya seharusnya itu sikap yang saya ingin kita pantulkan di sini di Indonesia.
Maaf, saya tidak bicara mengenai modalisme dan sabellianisme atau unitarianisme di sini. Itu di luar batasan pembahasan kita. Kita ada di wilayah yang membahas tentang trinitarianisme. Jadi yang saya bicarakan ini adalah para teolog trinitarian yang berbeda pendapat. Nah, kita terus ya. Pada waktu diadakan forum pleno paripurna Evangelical Theological Society tahun 2016, maka Kevin Giles, Millard Erickson, Wayne Grudem, dan Bruce Ware ketemu. Ini dua kelompok yang punya dua penafsiran yang berbeda. Kevin Giles dan Millard Erickson mengatakan bahwa sang anak itu tidak tunduk secara kekal pada otoritas Bapa, tidak tunduk secara imanen, atau tidak tunduk secara ontologis, tapi hanya tunduk secara temporary. Sedangkan Wayne Grudem dan Bruce Ware mengatakan bahwa secara kekal sang anak itu tunduk kepada Bapa, baik di kekekalan masa lampau maupun di kekekalan yang ada di depan. Dia selalu tunduk kepada Bapa. Bukan tunduk hanya waktu dia menjadi manusia, tapi dia selamanya tunduk kepada Bapa, karena Bapa itu punya otoritas yang tertinggi. Walaupun kedua kelompok ini mengakui bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu esensi, satu substansi, satu ousia, satu Allah. Tapi berbeda dalam penafsiran. Teman-teman, mohon maaf tidak menanya lagi ya. Untuk segala jaringan yang sedang terjadi pada Pak Meki. Ya, sekali lagi mohon maaf, teman. Ya, minta. Kendala jaringan ya. Iya, soalnya ada telepon yang masuk. Nih, aduh. Sebentar. Ya, sudah tersambung, Pak. Ya, ada. Baik, kita terus saja ya. Mohon maaf, aduh. Pak, tadi screenshot tadi presentasi sampai di Evangelical Theological Society, Pak, ETS. Silakan dilanjut, Pak. Iya. Oke.
Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Kedengaran, Pak. Kedengaran. Bisa, Pak. Saya lagi mau lihat ini screen, sharing screen ini yang bentar ya. Aduh. Apa screen sharing saya bisa terlihat? Belum, Pak, belum. Oke. Belum, Pak. Video. Bisa dilihat sekarang? Bisa, bisa. Oke. Saya terus saja, kalau mengenai ini, Wayne Grudem dia adalah seorang tokoh yang besar. Ini bisa dilihat. Sistematik teologinya itu sudah merupakan satu textbook yang paling populer sekarang. Tapi dia itu adalah seorang Calvinis. Apabila bicara mengenai soteriologi, itu bisa kita baca di sistematik teologinya. Jadi apa yang dia tuliskan itu yang dia katakan bahwa kebenaran tentang Trinitas ada kalanya diringkaskan. Saya ambil ini dari pasal 14. Saya coba terjemahkan. Kebenaran tentang Trinitas ada kalanya diringkaskan dalam frase secara ontologis sama atau setara, tapi secara ekonomis ada subordinasi. Jadi dia mengakui itu ontological equality, but dia mengakui juga adanya economic subordination. Di mana kata ontological mengartikan keberadaan, jadi bukan hanya sekedar satu substansi, tapi itu tentang being. Saya tidak terjemahkan makhluk di sini, makhluk ilahi. Jadi ringkasnya kalau kita melihat bahwa pengajaran Wayne Grudem menunjukkan bahwa pribadi-pribadi Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu eksis secara kekal. Sedangkan tiga pribadi itu memiliki fungsi atau peran yang berbeda dalam hubungannya dengan dunia atau dalam economic Trinity, yaitu karya Trinitas di luar dirinya. Economic Trinity dalam hubungan dengan dunia seperti penciptaan dan penebusan, menurut Wayne Grudem itu mereka mempunyai fungsi atau peran yang berbeda. Bapa yang paling tinggi, Anak yang kedua, dan Roh Kudus yang di bawah. Karena Bapa mengutus Anak, Bapa dan Anak mengutus Roh Kudus. Jadi itu ada hierarki. Ini sangat berbeda dengan apa yang diajarkan di Konsili Nisea dan Konstantinopel. Wayne Grudem mengajarkan subordinasi kekal Sang Anak dan juga Roh Kudus kepada Bapa dalam peran dan fungsi. Jadi bukan secara ontologis. Tentang peran ini, dia mengatakan bahwa keduanya, Bapa dan Anak, itu setara atau memiliki satu esensi, tetapi memiliki fungsi dan aktivitas yang berbeda. Dan keberbedaan itu bukan hanya temporary, tetapi kekal. Dalam penciptaan dunia menurut Grudem, Allah yang mengeluarkan dekret, Sang Anak yang menjalankan dekret tersebut, lalu Roh Kudus menopang dan memanifestasikan kehadiran Allah dalam penciptaannya. Jadi Sang Anak menjalankan fungsinya dengan tunduk kepada Bapa yang setara dengannya secara ontologis. Nah, saya pikir sudah dapat itu. Jadi pribadi-pribadi Trinitas adalah sama, satu Allah. Seringkali kalau kita hanya pakai kata setara, kita punya bayangan ada tiga beings. Jadi seakan-akan orang melihat di sana ada tritheis. Tapi ini satu being, satu esensi. Dalam semua atributnya sama, tetapi berbeda dalam hubungan dengan penciptaan. Nah, inilah yang kita sebut economic trinity. Berbeda di economic trinity. Atau berbeda dalam apa yang kita sebut opera ad extra.
yaitu karya di luar dirinya. What they does. Kalau ontologis itu is God, who God. Opera ad extra itu. Kita terus ya. Menurut Wayne Grudem, peran memberikan perintah, mengarahkan, dan mengutus itu cocok sebagai peran Bapa. Karena dia yang menjadi pattern atau pola dari bapak-bapak manusiawi, ayah-ayah. Sedangkan peran mematuhi, pergi sesuai dengan pengutusan Bapa, pergi menyatakan Bapa kepada kita, itu cocok sebagai peran sang anak yang juga disebut sebagai firman. Ini semua dari tulisan Wayne Grudem. Nama-nama Alkitabiah yaitu Bapa dan Anak adalah permanen. Sengaja diberikan untuk menunjukkan natur hubungan keduanya. Sama seperti Bapa manusiawi memiliki otoritas superior terhadap anak-anak mereka, begitu juga Bapa surgawi seharusnya memiliki superioritasnya terhadap sang anak. Nah, inilah yang sangat berbeda dengan Nisea. Nisea itu menggambarkan bahwa Bapa dan Anak itu satu sebagai Allah, setara dalam kemuliaan, itu setara dalam otoritas. Tapi bagi Wayne Grudem tidak setara. Ada hierarki dalam fungsi yang kekal antara Bapa dan Anak. Kita terus. Jadi kita boleh mengatakan bahwa menurut Wayne Grudem peran Bapa dalam penciptaan dan penebusan ialah merancang dan membimbing serta mengutus sang Anak dan Roh Kudus. Seperti hubungan seorang ayah dan anak dalam keluarga manusia. Jadi kelihatan sekali ada hierarki yang ditonjolkan di sini, bukan kesetaraan. Menurut Wayne Grudem, perbedaan-perbedaan peran dalam Trinitas menunjukkan perbedaan kekal dalam hubungan antara pribadi-pribadi ilahi. Dia menulis fungsi-fungsi berbeda yang kita lihat dilakukan Bapa, Anak, dan Roh Kudus semata-mata sekedar menunjukkan hubungan kekal antara ketiga pribadi ini, yaitu hubungan yang selalu ada dan akan selalu ada selama kekekalan. Jikalau sang anak dalam perannya tidak tunduk secara kekal kepada Bapa, maka Bapa tidak kekal sebagai Bapa dan sang anak tidak kekal sebagai anak. Ini akan mengartikan bahwa Trinitas itu tidak eksis. Jadi kita melihat dia sangat menunjukkan akan hierarki. Begitu juga Bruce Ware. Bruce Ware ini juga itu mantan presiden dari Evangelical Theological Society. Cuma berbeda tahun dengan Millard Erickson dan Wayne Grudem. Bruce Ware menunjukkan bahwa subordinasi kekal sang anak itu merupakan satu konsep Trinitas yang harus diajarkannya dan dia mempopulerkannya. Cuma dia tidak mau memakai istilah subordinasi. Dia lebih suka memakai istilah submisi. Jadi dia tidak suka subordination, yang dia suka tonjolkan adalah istilah dia tidak suka istilah subordination, yang dia suka adalah istilah submission, ketundukan sang anak kepada Bapa. Jadi dia menempatkan sang anak itu secara kekal di bawah otoritas Bapa berdasarkan 1 Korintus 11 ayat 3-23, itu penafsirannya. Menurut dia, istilah taksis itu yang dipakai gereja itu menunjukkan urutan tiga pribadi yang tidak bisa diubah dalam immanent Trinity atau dalam hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Peneliti yang membuat penelitian membuktikan bahwa tidak selamanya Bapa itu duluan baru Yesus baru Roh Kudus. Ada paling tidak 29 kasus yang menunjukkan Bapa itu duluan, ada 19 kasus Yesus duluan dan Roh Kudus duluan. Itu urutannya nanti kita boleh lihat kalau ada yang menanyakan, itu ada tabel yang menunjukkan bahwa tidak selalu Bapa itu pertama, Anak kedua, dan Roh Kudus ketiga. Kesetaraan itu ada. Urutan ordering yang ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak menunjukkan subordinasi, tapi seharusnya itu
menunjukkan satu kesetaraan tiga pribadi dalam satu Allah. Jadi kita terus saja, ini semua adalah kutipan-kutipan yang mereka ajarkan yang menunjukkan bahwa ada subordinasi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang ditentang oleh dua orang yang saya ambil dari sini, yaitulah Millard Erickson, dan nanti yang satu lagi itu adalah Kevin Giles. Millard Erickson kita tahu dia textbooknya 3 jilid sudah diterjemahkan di bahasa Indonesia, yaitu Christian Theology, sudah diterjemahkan menjadi teologi Kristen, dan kita boleh membacanya. Kalau tidak bisa bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesianya saja. Dan sudah ada revisinya, itu gambarnya yang saya tunjukkan di sini. Itu edisi revisi, bukan yang pertama. Dalam Christian Theology-nya, dengan jelas Millard Erickson itu mengatakan bahwa Kristus menjalani fungsi subordinasi secara temporer selama kurun waktu pelayanannya di bumi. Tapi tidak pernah Erickson menunjang peran subordinasi kekal Sang Anak kepada Bapa. Itu jelas posisinya. Nanti ada kutipan yang panjang, tapi kalau waktu terlalu lama saya akan batasi kutipannya. Begitu juga Kevin Giles ini. Dia itu sudah sangat lama menentang akan pengajaran Wayne Grudem yang mengajarkan akan subordinasi kekal Sang Anak kepada Bapa. Kevin Giles menolak argumen bahwa Bapa secara kekal mengatur atau memerintah, rule bahasa Inggris saya taruh, memerintah Sang Anak. Kevin Giles menyatakan bahwa paham ortodoksi dalam sejarah mengajarkan bahwa Bapa dan Anak keduanya itu patut diakui sebagai Tuhan. Bahasa Inggrisnya the Lord. Saya taruh di sini dalam tanda kutip satu-satunya Tuhan. Bukan a Lord atau Lords, tetapi the Lord, satu-satunya Tuhan. Dan keduanya, kedua pribadi kealahan itu adalah omnipotent, maha kuasa. Mengenai fungsi atau peran Sang Anak, Kevin Giles menyatakan bahwa subordinasi Sang Anak kepada Bapa itu adalah pilihannya sendiri dan bersifat temporer atau sementara. Seperti terlihat dalam inkarnasinya. Ketundukan Sang Anak kepada Bapa itu adalah waktu dia menjadi manusia. Dia datang meninggalkan kealahannya, tapi dia tidak berhenti sebagai Allah. Dia tetap Allah, tapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, dalam bukunya, karena dia itu terkenal dengan bukunya The Eternal Generation of the Son, Kevin Giles memaparkan bahwa generasi kekal Sang Anak adalah pengajaran yang mendasari doktrin Trinitas. Jadi dia sangat tandaskan itu waktu ada pertemuan dengan Wayne Grudem dan ratusan teolog yang Trinitarian lainnya. Dia katakan ini harus diterima karena itu adalah pengajaran yang mendasari doktrin Trinitas. Itulah sebabnya Bruce Ware dan Wayne Grudem itu membuat tekad untuk mempercayainya, karena selama mereka mengajarkan eternal subordination of the Son, mereka menolak akan eternal generation of the Son. Jadi cuma ya tidak seperti Arius yang juga menolak eternal generation of the Son, tetapi dia mengajarkan bahwa Sang Anak itu created by the Father, diciptakan Bapa, bukan diperanakan Bapa. Itu eternal generation, dan Roh Kudus juga itu tidak keluar dari Bapa. Tapi inilah neo-subordinationism. Mereka mengajarkan akan hierarki, tetapi sudah mulai mau menerima akan konsep eternal generation of the Son. Jadi Kevin Giles mengatakan bahwa klaim dari Wayne Grudem dan kawan-kawan bahwa eternal subordination of the Son sudah diajarkan oleh gereja sejak tahun 325, itu Konsil Nicea, itu adalah klaim yang palsu, false.
Dia katakan dengan tegas itu. Credo Nicea dikatakan berusaha untuk mengeluarkan akan subordinasi kekal sang anak dalam berbagai cara. Secara relasi, Bapa dan anak itu memerintah sebagai satu Tuhan. Secara waktu, sang anak itu diperanakkan secara kekal oleh Bapa. Dan dia adalah Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Lalu secara ontologis, sang anak itu satu dalam being atau keberadaan dengan Bapa. Jadi Kevin Giles itu sangat menolak pada waktu Wayne Grudem mengatakan bahwa eternal subordination of the Son itu sudah diajarkan sejak Nicea. Ya, Nicea menolak subordination ontologis waktu itu, tapi tidak mengajarkan subordination fungsional secara kekal. Pengajaran Trinitas yang dirumuskan di Nicea itu sudah diajarkan sampai pada era reformasi dan pasca reformasi. Dan itu jelas ada dalam pengakuan-pengakuan iman bahwa Bapa dan Anak itu kekal dan mereka itu satu dalam keberadaan dan satu dalam power. Nah, istilah power dengan kuasa itu dalam latar belakang Yunani itu dipakai silih bergantian dalam pengertian yang sama. Exousia dengan dunamis itu dalam pengertian yang sama. Ini tidak dibedakan. Jadi Bapa dan Anak itu punya power yang sama, punya kuasa yang sama sebagai satu being, bukan dua beings. Jadi pengajaran yang membedakan akan power atau otoritas mereka itu ditolak oleh Kevin Giles. Dia mengatakan bahwa di Perjanjian Baru Yesus Kristus itu disebut sebagai anak Allah. Dan sebutan anak Allah itu membicarakan akan kingly statusnya, bukan subordinasinya. Jadi kalau subordinasi itu anak itu lebih rendah dari Bapa. Kalau kingly status itu menunjukkan bahwa dia itu memerintah bersama dengan Bapa, setara. Jadi dia mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah monogenes. Dia itu adalah anak tunggal Bapa, anak yang unik. Jadi dia tidak lebih rendah dari Bapa. Dia itu satu dengan Bapa. Jadi Kevin Giles itu sangat menolak akan ide yang menyatakan bahwa anak itu lebih rendah dari Bapa. Kemudian kita masih banyak di sini yang saya bisa sebutkan, tetapi semuanya itu menolak akan paham subordinasi kekal sang anak terhadap Bapa. Baik Dr. Grudem dan Dr. Ware mengatakan bahwa mereka meneguhkan Bapa dan Anak sebagai satu keberadaan dalam satu Allah. Tetapi pada waktu yang sama mereka secara tajam memisahkan satu Allah itu menjadi Bapa yang menguasai atau memerintah dengan otoritas yang lebih tinggi, dengan Anak yang mematuhi, yang tunduk. Sehingga bagi mereka, seakan-akan mereka mengajarkan adanya dua kehendak dalam satu Allah. Nah, ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh gereja. Ini saya sudah terangkan tadi. Saya hanya mau lanjut saja. Millard Erickson dengan Kevin Giles punya dua paper. Nanti mungkin saya bisa berikan itu source sumber-sumbernya yang menunjukkan penolakan mereka terhadap konsep subordinasi kekal ini. Tapi ini buku dari Millard Erickson, itu edisi lama yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, masih pakai cover yang sama dengan edisi yang lebih baru. Lalu ini ada seorang juga yang menulis 4 jilid sistematik teologi yang baru, yang juga tidak sepaham dengan Wayne Grudem tentunya, yaitu Norman Gali. Saya bangga taruh sini karena beliau adalah profesor saya. Dan kutipannya banyak dikutip dalam jilid kedua dari bukunya ini, jilid kedua ya, yaitu seri kedua, yaitu God as Trinity. Lalu kemudian ya
apabila Anda mau mendalami tentang Trinitas itu, jangan lupakan akan Charles Hodge, ada 3 jilid. Saya capek-capek dari Manila datang karena harus membawa buku-buku yang berat, termasuk 3 jilidnya ini. Charles Hodge itu terkenal sebagai teolog reform yang besar. Jadi ada banyak ide yang kita bisa dapatkan dari dia. Dan ini apa namanya ini, Henry Tyson ini, bukunya tentang sistematik teologi itu bagus, sudah diterjemahkan di bahasa Indonesia dengan edisi yang lebih baru. Itu sangat konservatif, bagus untuk dibaca, bagus untuk belajar karena ditulis sangat sistematis. Dan ini buku-buku yang saya katakan yang perlu kita ketahui. Saya capek-capek minta kepada anak, tolong dikirimi saya buku-buku ini dari Amerika. Ini adalah buku-buku yang mengajarkan subordinasi kekal sang anak kepada Bapa. Itu Bruce Ware dengan yang lain-lain. Tapi ada juga buku-buku yang bagus yang kita harus terima. Trinitarian Theology, Trinity Without Hierarchy, Mutual Hierarchy, dan The Son Who Learned Obedience. Ini yang mendukung konsep Indonesia. Bagus untuk dibaca. Nah, saya bandingkan 2 kelompok buku ini, dan saya yakin bahwa kita yang malam ini duduk belajar, kita ingin mendalami akan teologi, sebab teologi Trinitas itu bukan tidak masuk akal, bukan unreasonable, tetapi teologi Trinitarian ini, Trinitas ini, konsep Trinitas kealahan ini adalah doktrin yang incomprehensible, bukan unreasonable, bukan tidak masuk akal, tetapi tidak dapat kita pahami. Karena kita ini adalah manusia yang finite, terbatas, kita tidak bisa memahami akan sesembahan kita, Allah yang Tritunggal, yang tidak terbatas. Kalau kita sudah dapat menjelaskan siapa Allah Tritunggal itu, kita sudah menempatkan diri kita lebih besar dari Dia. Tetapi doktrin Trinitas ini yang perlu kita pelajari. Sekarang kita tahu ada dinamis pemahaman. Jadi sikap saya, kalau ada rekan saya yang berbeda penafsiran dengan saya, nggak masalah. Selama kita mempercayai akan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau kita mengakui Dia sebagai Tuhan, kita harus terima. Kita ini adalah hambanya. Tapi bukan servant. Ya, bahasa Yunani doulos itu lebih pada budak. Kalau seorang budak itu, dia itu tidak digaji oleh tuannya, tidak dibayar oleh tuannya, karena dia itu adalah milik tuannya. Dia sudah dibeli oleh tuannya, dan dia bekerja untuk tuannya tanpa dibayar. Tapi terjemahan Indonesia menerjemahkan doulos, menerjemahkan servant. Servant itu digaji, dibayar, dia kerja dibayar, tidak kerja tidak dibayar. Kalau doulos itu diterjemahkan budak, itu lebih cocok mengartikan teologinya. Kita ini adalah budak-budak. Tapi Tuhan kita itu adalah Yesus. Dia tidak menganggap kita budak. Dia menerima kita sebagai sahabat, dia menerima kita sebagai saudara. Itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia itu satu-satunya Tuhan kita. Dan Juru Selamat, tidak ada Juru Selamat yang lain. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Kita yang mempelajari malam ini tentang Allah Trinitas, saya harus sampaikan apa yang saya dengar dari Dr. Erastus Sabdono. Dia katakan, percuma kita mempelajari akan Tritunggal kalau apa yang kita upayakan itu tidak membawa kita lebih dekat dengan Tuhan dan merubah tabiat kita menjadi serupa dengan tabiatnya. Kalau masih ada rasa benci di hati kita terhadap saudara kita teristimewa yang masih mempercayai Trinitarian, maka mungkin sudah waktunya kita berdoa. Tuhan berikan kekuatan kepada saya untuk menerima saudara saya. Saya sampaikan di sini dulu. Memang agak panjang saya ada minta waktu, tapi saya mohon maaf karena ada gangguan koneksi di sini.
Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini menguatkan iman kita satu dengan yang lain. Bahwa kita tidak mempercayai 3 Allah, tapi kita mempercayai satu Allah dalam 3 pribadi yang dapat dibedakan satu dari yang lain, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang adalah juru selamat kita. Tuhan memberkati saudara, dan saya berikan kesempatan kepada moderator. Terima kasih atas kesempatan.